Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa binasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan berkahnya, yang mana atas limpahan karunia-Nya, hidayah serta inayahnya, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Maka dari itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa umat manusia dari peradaban kebodohan, dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang Islamiyah, yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kutub singkat dengan tema hijrah ke Madinah. Hadirin rahimakumullah, kata hijrah tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apa itu hijrah? Hijrah itu berasal dari kata hajar yahjuru, yang artinya memutuskan dan meninggalkan. Sedangkan arti hijrah secara istilah adalah keluar dan pindah dari wilayah kafir menuju wilayah Islam, atau bisa juga meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke suatu tempat yang lain. Di zaman Nabi Muhammad, kaum muslimin pun pernah melakukan hijrah sebanyak 3 kali, yakni hijrah ke Habasyah pada tahun ke-5 setelah kenabian, lalu hijrah ke Taif pada tahun ke-10 setelah kenabian, dan hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 setelah kenabian. Hijrahnya Nabi Muhammad beserta kaum muslimin ke Madinah merupakan salah satu peristiwa besar, peristiwa yang berpengaruh, peristiwa mendalam bagi kaum muslimin pada saat itu, dan itu juga menjadi awal mula bagi kalender Hijriah yang kita peringati hingga sekarang. Nabi Muhammad sebelum melakukan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad pun telah berdakwah kepada masyarakat yang berada di Mekah. Beliau menyiarkan agama Islam, beliau menyebarkan syariat Islam, beliau mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad pun kerap mendapatkan perlakuan buruk dari kaum Quraisy yang berada di Mekah, karena mereka menganggap bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Tetapi Nabi Muhammad pun tidak putus asa. Nabi Muhammad pun pantang menyerah. Beliau terus menyebarkan agama Islam. Beliau terus mengajak masyarakat berada di Mekah untuk memeluk agama Islam. Tidak sedikit yang memeluk agama Islam, dan tidak sedikit pula yang justru malah menyakiti, menghina Nabi Muhammad SAW. Dan banyak kaum muslimin yang telah masuk Islam menjadi bahan siksaan bagi kaum majikannya, untuk mereka menyiksa kaum muslimin itu agar keluar dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka atas perilaku yang diterima oleh kaum muslimin dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin pun berhijrah ke Madinah. Mendengar Nabi Muhammad akan berhijrah ke Madinah, kaum Quraisy pun berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad pun juga telah mendengar kabar bahwa kaum Quraisy pun ingin membunuh Nabi Muhammad. Beliau pun berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar.
beliau bersembunyi di Gua Tur selama 3 malam untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Setelah merasa aman, setelah merasa tidak ada yang mengejar lagi, maka Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Beliau singgah di suatu lembah yang bernama Ranuna untuk melaksanakan kegiatan sholat Jum'ah berjamaah. Selanjutnya beliau pun melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Sampainya di Madinah, Nabi Muhammad pun disambut sukaria, disambut sukacita oleh masyarakat muslimin yang berada di Madinah. Sungguh haru suasana yang berada di Madinah pada saat itu. Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Dan pada saat itu juga agama Islam pun terus tumbuh, terus berkembang, menjulur ke segala penjuru dunia. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanannya Nabi Muhammad pergi ke Madinah, yakni 1, ketabahan dalam menerima cobaan. Yang kedua, yakni betapa luar biasanya usaha yang dilakukan oleh Rasulullah dalam melakukan inovasi-inovasi baru dalam dakwahnya. Yang ketiga, yakni sebagai pemimpin, Nabi Muhammad pun selalu memikirkan masyarakatnya. Yang keempat, yakni hendaknya selalu mengubah kemungkaran dengan sekuat tenaga. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.